Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dalam menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan kedua. Kita mulai saja. Pada kali ini kita akan mempelajari ragam bahasa Indonesia dan laras bahasa Indonesia. Kalau kita lihat, ragam bahasa sendiri terbagi menjadi ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal. Ketika bahasa itu berada pada tataran fungsi bahasa ekspresi diri dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan menurut topik pembicaraan dan sikap pembicaranya. Kalau tadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaiannya, maka laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Misalnya ragam bahasa formal, begitu ya. Misalnya lagi ragam bahasa Indonesia non formal, laras bahasa entertain, begitu ya, atau laras bahasa pergaulan. Kira-kira perbedaan antara ragam bahasa dan laras bahasa. Jadi beda-beda tipis, begitu ya. Baik, jadi fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa dibandingkan aspek yang lain. Selain itu, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya. Misalnya laras bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa menurut KBBI, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya. Sedangkan menurut ahli, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, ragam bahasa juga biasa digunakan di kalangan terdidik atau akademisi. Contohnya di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Misalnya ragam bahasa baku dan ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Sugono, ini seorang yang pernah mengepalai badan bahasa, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku, begitu ya. Contohnya ragam bahasa dalam komunikasi. Kita dalam berkomunikasi ini harus memperhatikan 4 aspek. Yang pertama adalah situasi yang dihadapi, gitu ya. Apa situasinya, formal atau non formal, begitu ya. Maka disesuaikan ragam bahasanya. Kalau di situasi formal, gunakan bahasa formal. Kalau di situasi non formal, gunakan bahasa yang tidak baku, boleh. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang hendak disampaikan. Biasanya misalnya ketika ada seseorang yang menjaga jarak, begitu ya, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya sudah kenal dekat, mungkin menggunakan bahasa daerah, begitu ya. Atau misalnya kalau
situasinya mau putus, tiba-tiba bahasanya formal sekali begitu ya. Mohon maaf dengan sangat saya sampaikan bla bla bla. Jadi berdasarkan permasalahan yang hendak disampaikan ini kita melibatkan ragam bahasa juga. Maka misalnya kalau tidak dengan lisan, kalau sulit dengan lisan, gunakan ragam bahasa tulis begitu ya. Misalnya takut nih memutuskan pacar ketika lisan, ya sudah pakai bahasa SMS gitu ya. Oke, itu intermezzo saja. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Jadi kita juga perlu memperhatikan latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Ketika kita misalnya berada di situasi formal bersama para mahasiswa, mungkin kita bisa menggunakan bahasa intelektual begitu ya, bahasa yang ya istilah-istilah begitu ya. Tapi kalau misalnya kita berada di masyarakat umum tidak bisa begitu ya, karena kita juga harus memperhatikan latar belakang pendengar. Misalnya ketika di rumah sakit dokter mau memberitahukan sebuah vonis begitu ya, ya kan tidak bisa menggunakan istilah-istilah kedokteran yang sulit dimengerti begitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami begitu ya. Nah, kemudian dalam ragam bahasa juga perlu memperhatikan aspek medium atau sarana bahasa yang digunakan. Misalnya mediumnya mau pakai lisan ataukah tulisan, itu tadi ya. Kalau sulit dikatakan secara lisan, buat misalnya draftnya dulu begitu ya, secara tertulis, nanti baru bisa berlatih begitu ya. Nah, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya, ada formal, semi formal, dan non formal. Yang formal ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap luwes dan memungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Meskipun memang ya, kalau bahasa Indonesia itu katanya itu paling yang tidak istiqomah, tidak presisi. Misalnya seperti ini, ketika ada imbuhan bertambah ajar, tidak jadi berajar, tetapi tiba-tiba lulu jadi belajar begitu ya. Tetapi itu tidak apa-apa, itu tidak lantas mengurangi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ya. Dan tetap kemudian yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Itu tadi yang itu ada beberapa yang pengecualian gitu ya. Kemudian penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat begitu ya. Jadi tidak seperti bahasa sekarang yang disingkat-singkat begitu ya. Mantul, mantap, betul. Nah, tidak seperti itu. Itu tentu saja bukan bahasa formal ya. Kemudian penggunaan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Yang kelima adalah penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Terlalu cerah ya. Oke, berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas begitu ya. Jadi perbedaan antara ragam formal, semi formal, dan non formal itu dapat diamati dari pokok masalah yang dibahas. Tadi ya, hubungan antara pembicara dan pendengar, medium bahasa yang digunakan, area atau lingkungan pembicaraan, dan situasi ketika pembicaraan sedang berlangsung. Nah, kemudian
Kelima, perbedaan ragam bahasa di atas, perbedaan antara formal, semi formal, dan non formal ini dipertegas lagi begitu ya. Yaitu misalnya penggunaan kata sapaan dan kata ganti, saya, gue, lo, begitu ya. Penggunaan imbuhan afiksasi, awalan prefiks, akhiran sufiks, gabungan awalan dan akhiran simulfiks, dan imbuhan terpisah konfiks. Contohnya awalan menyapa begitu ya, mengopi, itu kan jadi ada formal dan non formal. Laporan, laporin, marahi, marahin begitu ya. Menemukan, nemuin, menyerahkan, nyerahin, kesalahan, nyalahin, pembetulan, betulin gitu ya. Kemudian penggunaan unsur fatik atau persuasif lebih sering muncul pada ragam bahasa non formal seperti si, deh, dong, ko, lo, ya kali gitu ya. Itu ya unsur fatik persuasif. Yang selanjutnya adalah penghilangan unsur atau fungsi kalimat STO pelekat dalam ragam bahasa non formal. Misalnya penghilangan subjek. Kepada hadirin harap berdiri. Itu. Jadi yang betulnya adalah hadirin harap berdiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Padahal apakah ada yang namanya bapak waktu, ada namanya bapak tempat begitu ya. Langsung saja kepada bapak atau bapak Ramdan silakan gitu ya. Misalnya penghilangan predikat. Laporan itu untuk pimpinan, laporan apa begitu ya. Jadi laporan itu subjek, untuk pimpinan keterangan, tidak ada predikatnya. Ini dalam ragam bahasa lisan, tetapi ketika itu dituliskan itu menjadi satu kalimat yang tidak efektif karena ada penghilangan subjek, penghilangan predikat, kemudian ada penghilangan objek. RCTI melaporkan dari Medan. Penghilangan pelengkap, mereka berdiskusi di lantai 2. Diskusi apa gitu ya. Nih bedanya predikat, perbedaan kalimat yang tidak memiliki objek dan pelengkap itu. Kalau predikatnya ber, nah itu pasti langsung diikuti dengan keterangan. Tidak pernah misalnya langsung diikuti oleh objek gitu ya. Makanya kalau sudah itu pasti pelengkap atau keterangan gitu ya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan medium, ada bahasa lisan, ada bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Jadi ada kucing makan tikus mati. Kalimat kedua, kucing makan tikus mati. Berarti ini sendiri-sendiri, kucing sedang makan, ada tikus yang sedang mati. Kucing makan tikus, kemudian mati, gitu ya. Kucing makan tikus mati. Nah ini, jadi intonasi ini yang nantinya akan memberikan makna yang ditimbulkan dari suatu kalimat. Kemudian ada ragam bahasa tulis, begitu ya, ragam. Dari perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis bisa Anda lihat di sini. Dalam ragam lisan dan bahasa tulis ada perbedaan tata bahasa, begitu ya. Meliana sedang baca surat kabar. Meliana sedang membaca surat kabar.
Jadi kan kalau misalnya kita ke pasar, Ibu, berapa harga kue ini? Nah, itu mungkin itu bahasa tulis. Tetapi kan kalau dalam bahasa lisannya kita akan langsung berapa begitu ya. Ini berapa? Nah, itu ragam bahasa lisan begitu ya. Kemudian selain dari tata bahasa, ada juga dari kosakatanya. Misalnya ragam lisan. Rani bilang kalau kita harus belajar. Ragam tulis, Rani mengatakan bahwa kita harus belajar. Nah, perbedaan ragam bahasa baku juga ada. Ini ada ragam bahasa standar, semi standar, non standar, bisa Anda lihat di sini ya. Kemudian yang ketiga ada laras bahasa. Nah, kalau ragam bahasa itu tadi adalah variasi penggunaan bahasa berdasar tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara maupun pada saat situasi resmi, maka laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa ini terkait dengan selingkung bidang, gaya selingkung gitu ya. Nah, pembahasan tentang laras bahasa bisa Anda lihat di sini ada laras bahasa ilmiah ya. Nah, kenapa ada MKDU Bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia ini sebagai amunisi Anda nanti untuk menyusun karya tulis dan misalnya makalah begitu ya, review buku begitu ya, kemudian debat ya. Jadi laras bahasa adalah kesesuaian bahasa dengan pemakainya. Ada laras lagu, laras iklan, laras komik begitu. Kemudian laras ilmiah ini adalah bahasa yang digunakan untuk menghasilkan tulisan ilmiah dengan ciri pokok kecendekiaan dan penalaran. Bahasa tulis ilmiah merupakan perpaduan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa ilmiah. Ini sama ya. Jadi apa perbedaan ragam bahasa ilmiah? Yang pertama adalah cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas, dan padat. Cendekia itu bahasa yang mampu membentuk pernyataan dengan tepat dan saksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Lugas artinya paparan yang menghindari kesalahpahaman dan kesalahan penafsiran. Jelas artinya dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya juga jelas. Formal ya, dilihat dari lapis kosakata, bentukan kata dan kalimat. Objektif menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak dan penggunaan kata. Konsisten ya, baik dari unsur bahasa, tanda baca dan istilah. Kemudian bertolak dari gagasan. Jadi bahasa ilmiah itu digunakan dengan orientasi gagasan. Nah, pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif ya. Kemudian ringkas dan padat. Padat ini misalnya merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa. Kemudian karya ilmiah, ini jenis-jenisnya. Ciri-ciri karya ilmiah yang baik: kelugasan, kecermatan, penjauhan dari emosi dan dogmatis, ketelitian, kebakuan, keringkasan. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.